Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di dalam renungan kita di pagi hari ini. Dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah sukacita iman dari Tuhan menyertai kehidupan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersyukur dan kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu untuk hidup kami, atas nafas kehidupan yang Engkau beri di pagi ini. Sehingga Tuhan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita iman yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Markus 4 ayat 37 sampai 39. Lalu mengemuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi sangat teduh sekali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada hari ini, Tuhan Pengharapanku. Seperti ada yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di saat kekuatan sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk menolong, maka Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Karena situasi yang bagaimanapun menakutkannya, dan bagi sebagian orang yang berpikiran pendek adalah pilihan mati. Tetapi bagi orang yang berharap pada kekuatan Allah adalah kemenangan. Karena kita percaya jika waktunya Yesus bertindak dan ikut campur dalam masalah itu, maka yang terjadi seperti adalah, diam, tenanglah, lalu angin itu reda. Markus 4 ayatnya yang ke-39. Dalam keadaan apapun, Yesus adalah sumber jawaban, karena Dia adalah Allah yang hidup. Karena itu, Dia mengundang kepada siapa saja yang letih lesu dan yang berbeban berat untuk datang kepadanya. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Menangkap undangan Yesus ini, setidaknya ada dua hal penting yang akan Dia berikan, yaitu yang pertama, untuk memberikan kelegaan jiwa. Kejatuhan manusia dalam dosa telah menjadikan manusia sangat individual di tengah-tengah masyarakat. Manusia dikondisikan untuk mengurusi urusannya sendiri, sehingga mereka tidak peduli lagi terhadap sesama yang menderita karena harus memikul beban hidup yang berat. Ketika dia melihat orang terseok-seok karena beban yang berat, dia bukan datang untuk menolong, tetapi menambah beban di atasnya lagi. Tetapi Yesus mengundang untuk datang, bukan untuk menambah. Dan hal yang kedua yaitu untuk menuntun kita berjalan di dalam firman-Nya. Sebagian besar penderitaan yang dialami seseorang dikarenakan oleh kebodohan orang itu sendiri. Dia terlalu percaya diri atau terlalu cepat percaya terhadap orang yang baru dikenalnya. Kepada orang-orang seperti itu,
Tuhan Yesus mengundang untuk belajar. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Yesus mengundang orang yang tidak berpengalaman untuk belajar kepadanya, yaitu dengan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkannya. Tuhan Yesus itulah sukacita dan pengharapan kita dalam menghadapi segala tantangan hidup. Sekalipun tampaknya orang lain tidak mau peduli lagi, tetapi Yesus tetap peduli terhadap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah pengharapan satu-satunya. Tentu kita akan tetap sabar dalam kesesakan sambil berdoa, karena kita tahu Allah akan memberikan kelegaan kepada kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Dan marilah kita lewat renungan atau tema kita di pagi hari ini, Tuhan adalah pengharapanku. Mari kita tetap setia berharap pada kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Berkati hidup kami, dan biarlah hati kami penuh dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu adalah kebenaran dan terang bagi kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan puji akan nama Tuhan, demikianlah renungan singkat kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang boleh mendengarkannya, dan sampai jumpa di renungan singkat selanjutnya.